Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, saya Saripudin Nur, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Stikna Pangkalan Bun. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan pendidikan agama Islam. Mari kita sama-sama belajar. Pengembangan pendidikan agama Islam adalah sebuah proses yang kompleks. Ini melibatkan kajian mendalam terhadap kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi yang ada. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami makna di balik ajaran agama. Dengan begitu, mereka juga dapat menjadi muslim yang kapah baik dalam iman maupun amal. Nah, pengembangan pendidikan agama Islam ini adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Ruang lingkup pendidikan agama Islam itu luas sekali, teman-teman ya. Kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari kita. Secara mikro, pendidikan agama Islam hadir dalam keluarga. Kita belajar tata krama, doa, dan nilai-nilai Islam dari orang tua kita. Di sekolah, kita belajar lebih banyak tentang ajaran Islam seperti akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Dan di lingkungan masyarakat, kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar atau makro, pendidikan agama Islam juga berperan penting dalam berkehidupan bernegara. Di tingkat negara, pendidikan agama Islam berperan dalam membentuk karakter bangsa yang mulia. Di lembaga eksekutif, nilai-nilai Islam juga menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan. Di lembaga yudikatif, hukum Islam juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan hukum. Dan di lembaga legislatif, nilai-nilai Islam juga menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan agama Islam itu bukan hanya pelajaran di sekolah saja, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga yang kecil maupun di lingkungan negara yang besar. Pendidikan agama Islam selalu hadir dan memberikan kontribusi yang sangat berarti. Ya, kita sudah membahas ruang lingkup pendidikan agama Islam yang sangat luas, mulai dari keluarga hingga tingkat negara. Sekarang mari kita bahas tujuan kebijakan pendidikan agama Islam. Apa sih? Nah, tujuan itu seperti peta jalan ya, teman-teman. Jadi kebijakan pendidikan agama Islam adalah serangkaian konsep yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tujuan pendidikan agama Islam. Tujuannya apa sih? Sebenarnya kebijakan agama Islam ingin memastikan agar pendidikan agama Islam kita itu berkualitas, relevan, dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana caranya tujuan tersebut untuk mencapainya? Jawabnya ada pada pengembangan pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, pengembangan pendidikan agama Islam seperti
seseorang yang ingin membangun rumah. Kita harus merencanakan dengan matang, memilih bahan-bahan yang berkualitas, dan membangunnya dengan teknik yang benar. Begitu juga dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar guna untuk melaksanakan program pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi pengembangan pendidikan agama Islam ini mencangkup banyak hal, mulai dari pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, hingga evaluasi. Pertama, kebijakan moral atau akhlak. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter individu yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup hal-hal yang seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kasih sayang. Kedua, kebijakan sikap atau attitude. Nah, kebijakan ini fokus pada pembentukan sikap terhadap agama, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kita ajarkan untuk memiliki sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan selalu berpikir positif. Yang ketiga, kebijakan ekonomi sosial. Kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah kebijakan bernegara. Kebijakan ini mengajarkan kita bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, yang terakhir adalah kebijakan siasah atau politik. Ya, kebijakan ini membahas tentang peranan Islam dalam kehidupan bernegara, terutama dalam kehidupan berpolitik. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.